Ya, badai PHK tak kunjung berlalu dari sektor tekstil dalam negeri. Bahkan hingga saat ini jumlahnya pun terus bertambah, deretan perusahaan yang satu persatu tumbang dihantam keadaan. Lalu bagaimana sikap pemerintah akan hal ini? Apakah akan tinggal diam saja menanti deindustrialisasi di sektor tekstil tanah air? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam badai PHK hantam sektor tekstil, pemerintah turun tangan. Kita amati begitu ya di slide yang pertama, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK belumlah berlalu menghantam berbagai perusahaan di Indonesia khususnya di sektor tekstil. Dari kondisi ini pula terdapat belasan ribu lebih karyawan terpaksa harus dirumahkan dan kehilangan pekerjaan. Karena menurut data yang dimiliki oleh KSPN sejak awal Januari hingga di Juni 2024 ini, sudah terdapat 10 perusahaan yang mana telah melakukan PHK besar-besaran untuk total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan ini mencapai 13.800-an pekerja atau 13.800 orang pekerja lebih begitu ya yang terdata. Dan juga diprediksi jumlahnya sesungguhnya bisa lebih besar lagi, mengingat masih banyak pula perusahaan yang belum mau terbuka atas langkah PHK massal ini. Nah, ini pun begitu ya, yang mana juga menjadi keprihatinan tersendiri, ada sebagian perusahaan yang mana memang tidak ada kejelasan untuk uang pesangon untuk para karyawannya yang juga telah di PHK. Ini yang juga menjadi sorotan di mana sudah jatuh tertimpa tangga, sudah di PHK tapi juga tidak mendapatkan uang pesangon. Lalu kiranya perusahaan mana saja yang telah masuk dalam data melakukan PHK massal ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini kita mengamati begitu ya terkait deretan perusahaan tekstil di Indonesia yang juga sudah melakukan PHK. Di sini juga bisa Anda lihat jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa begitu ya, atau beberapa wilayah di Indonesia yang mana juga menjadi sektor tekstil tanah air. Kita amati atau saya baca satu persatu karena mungkin kecil-kecil begitu Anda lihat dan juga Anda amati. Nomor satu adalah PT Dupantex di Jawa Tengah yang mem-PHK sekitar 700 karyawannya. Di nomor dua ada PT Alenatex di Jawa Barat yang mem-PHK sekitar 700 karyawannya. Lalu juga ada PT Kusuma Hadi Santosa di Jawa Tengah yang mem-PHK sekitar 500 orang karyawannya. PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah mem-PHK sekitar 700 orang. PT Kusuma Putra Santosa di Jawa Tengah juga mem-PHK sekitar 400 orang. Dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah mem-PHK sekitar 8.000 orang karyawannya. Dan juga ada PHK massal karena efisiensi atau pabriknya tidak tutup tapi juga mengurangi jumlah karyawannya. Ada PT Sinar Pancajaya di Semarang mem-PHK sekitar 2.000 karyawannya. Ada PT Bitratek Semarang mem-PHK sekitar 400 karyawan. PT Johartex di Magelang, Jawa Tengah mem-PHK sekitar 300 karyawan. Dan PT Pulau Mas Bandung mem-PHK sekitar 100 karyawan. Jelas sudah begitu ya, ini angka yang juga bukan main-main. Banyak masyarakat Indonesia yang tadinya menjadi karyawan begitu di sini, ini juga terdampak karena adanya pemutusan hubungan kerja di karir ataupun di pekerjaan mereka. Dengan banyaknya perusahaan tekstil yang tumbang ini, apakah kiranya yang menjadi faktor penyebab di sana? Kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita melihat penyebab anjloknya kinerja tekstil RI begitu ya, faktor yang pertama penyebab mengapa industri tekstil RI banyak yang rontok adalah faktor daya beli yang mengalami penurunan. Bukan hanya daya beli di dalam negeri saja, namun daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor pun sama dalam tingkat daya beli yang rendah saat ini, sehingga lesunya permintaan membuat ritme penjualan sektor tekstil kita juga melambat secara konsisten. Lalu faktor yang kedua adalah gempuran produk-produk tekstil impor ilegal. Ini juga menjadi permasalahan besar bagi sektor tekstil di tanah air. Karena sudah dihantam lesunya permintaan, justru banyak produk tekstil impor ilegal yang berhasil masuk ke dalam negeri dan justru ikut bersaing dengan produk-produk tekstil buatan dalam negeri kita. Sudah jelas pula secara harga produk impor ilegal ini juga tentu jauh lebih murah begitu ya. Dan juga perang harga pun membuat barang buatan lokal mati suri dan tidak laku di pasaran karena memang bersaing dengan harga-harga produk impor ilegal ini yang jauh lebih murah. Selain itu, faktor selanjutnya itu bahan baku tekstil yang ternyata menurut survei di lapangan susah didapat atau sulit didapat. Mengapa demikian? Karena memang sejak pandemi COVID-19 berlangsung di tahun 2020 lalu, ada rantai pasok global yang rusak bahkan belum pulih sepenuhnya hingga hari ini di sektor tekstil. Apalagi
Tentunya kita lihat juga pergerakan rupiah kita terhadap dolar, masih kuatnya dolar Amerika Serikat terdampak dari volatilitas global, turut membuat harga bahan baku pun ikut menjadi meningkat. Jadi sudah langka barangnya dan andai ada pun harganya juga mahal sekali. Apabila nekat nih pengusahanya membeli bahan baku mahal tersebut, saat sudah menjadi barang jadi pun harga menjadi kurang kompetitif atau terlalu mahal di pasaran. Dan lagi-lagi pasti kalah dengan harga produk tekstil impor ilegal yang harganya murah meriah. Anda sudah begini, ya pasti juga membuat arus kas perusahaan menjadi kusut di sana atau ruwet dan membawa perusahaan pada jurang kebangkrutannya. Disinilah faktor-faktor penyebab dari banyaknya PHK yang terjadi di sektor tekstil di dalam negeri kita. Lalu bagaimana atas fenomena yang terjadi ini dan juga responnya dari pemerintah saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Bicara terkait aksi pemerintah mengatasi masalah di sektor tekstil begitu ya, akan kondisi yang terjadi di sektor ini dalam negeri ini, Presiden Jokowi pun merespon dengan menyetujui kebijakan yang mengarah pada proteksi industri tekstil domestik. Setidaknya menurut beliau akan ada 2 kebijakan yang akan dikeluarkan, yakni bea masuk tindakan pengamanan dan juga bea masuk anti dumping untuk impor tekstil. Nah, ini kedua kebijakan ini begitu ya yang mana juga akan ditekan atau dilakukan oleh presiden kita. Nah, ini juga diharap begitu dengan kebijakan ini diharap tidak ada lagi produk tekstil impor yang justru mematikan produk tekstil domestik beserta industri turunannya di dalam negeri kita atau di domestik. Semoga langkah cepat pemerintah dibutuhkan dalam hal ini dan juga dalam kondisi ini seraya membuat industri tekstil bangkit kembali dan tidak akan ada lagi pekerja yang di PHK di depan nanti.